Anissa, Ibu Penny Kesumawardani, Muhammad Al-Ghazali Saputra, Denny Purnomo, Seni Mardiana, Widya Parameswara, Rumah Fatul Am, Raditya Maisa, Emerald Syahrial, Miss Rianti, Hartari Kirana Rupaya, hadir Bu Fajar Febriadi, Arsita Widya Standi, Adelia Mulyati, hadir Bu Rizky Ramadan. Baik, masih ada upaya yang kita hadir di pagi hari ini. Baik, di sini sebelum Ibu memulai mata pelajarannya atau masuk ke materinya, Ibu ingin memberikan satu tepukan untuk kalian. Nah, karena materi kita ini adalah toleransi, jadi nanti kalian ikuti Ibu. Kalau Ibu bilang tepuk toleransi, di Indonesia ada 6 agamanya, Islam, Katolik juga Buddha, ada Cina, ada Hindu, ada Kristen, Protestan, Hindu juga Konghucu. Dengan toleransi kita bersatu. Bisa dipahami? Bisa. Ibu ya. Tepuk toleransi. Di Indonesia ada 6 agamanya, Islam, Katolik juga Buddha, ada Hindu, ada Kristen, Katolik, Hindu juga Konghucu. Dengan toleransi kita bersatu. Ada yang udah hafal? Belum. Ulangi sekali lagi ya. Iya Bu. Tepuk toleransi. Di Indonesia ada 6 agamanya, Islam, Katolik juga Buddha, ada Kristen, Protestan, Hindu juga Konghucu. Dengan toleransi kita bersatu. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk toleransi. Di Indonesia
yang mana di dalam hadis tersebut beliau menjelaskan bahwasanya pernah dikisahkan suatu ketika Rasulullah SAW berdiri memberi hormat ketika sebuah iring-iringan jenazah yang lewat di hadapannya. Kemudian salah seorang memberitahu bahwasanya jenazah yang dibawa tersebut ialah jenazah orang Yahudi. Nah, kemudian yang mereka bilang yang tidak layak mendapat penghormatan. Kemudian Rasulullah menjawab, bukankah ia juga manusia? Nah, dari perilaku Rasulullah tersebut mengisyaratkan perkenaan atau kebolehan untuk memberikan penghormatan kepada jenazah seorang Yahudi. Inilah penerapan dari istilah samaha, yang berarti mengizinkan atau memperbolehkan. Meskipun jenazah tersebut adalah jenazah orang Yahudi yang sebenarnya tidak layak mendapatkan penghormatan, tapi karena dia yang orang Yahudi yang meninggal juga seorang manusia, maka Rasulullah berkata boleh memberi penghormatan kepada jenazah selain Islam karena dia juga sesama manusia. Nah, disinilah bentuk penerapan kata samaha atau toleransi. Kemudian secara istilah toleransi diartikan sebagai sikap menghormati orang lain atas pelaksanaan hak-haknya. Ini ditulisnya nanti terakhir akan dibukannya salah satu dari kalian. Pensil ya kau? Ya, dihukum nanti aja. Secara istilah, toleransi diartikan sebagai sikap menghormati orang lain atas pelaksanaan hak-haknya. Maksudnya ialah toleransi mengarah kepada sikap terbuka dan mengaku adanya perbedaan baik suku, agama, ras maupun antara golongan atau sara. Toleransi mengajarkan bahwa setiap orang dalam berbagai perbedaan itu memiliki hak yang harus dihormati. Selain hak untuk dihormati, setiap orang juga memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya dan perbedaan masing-masing. Nah, maksud dari toleransi secara istilah ini ialah karena di dalam pribadi setiap manusia itu memiliki hak-hak yang perlu dihormati oleh kita sebagai sesama manusia. Namun di dalam melaksanakan hak-haknya, tentunya dari pribadi orang tersebut memiliki keyakinannya masing-masing. Ketika orang yang beragama Islam, dia memiliki keyakinannya sendiri. Nah, namun di dalam agama Islam itu tentunya setiap orang memiliki hak. Nah, hak yang inilah yang harus ditoleransi oleh kita sebagai sesama manusia. Nah, itulah yang dimaksud dengan toleransi secara istilah diartikan sebagai sikap menghormati orang lain atas pelaksanaan hak-haknya. Kemudian yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai mengembangkan toleransi antar dan umat beragama.
dan simbol kesucian agama lain. Nah, ini juga merupakan cara kita dalam mengembangkan toleransi antar dan umat beragama. Yang ketiga itu bisa dengan cara bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Kebebasan beragama dalam Islam dan toleransi antar umat beragama itu ada dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan dalam mengambil agama Islam, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada takut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Nah, ayat ini menerangkan atau menjelaskan mengenai kebebasan beragama dalam Islam dan toleransi antar umat beragama. Bahwasanya tidak ada paksaan untuk menganut agama Islam dan agama yang lainnya. Nah, mengembangkan toleransi antar dan interumat beragama ini bisa kita lakukan dengan 3 cara ini. Yang pertama itu menghargai keberagaman agama lain. Kemudian yang kedua itu bisa dengan menghormati keyakinan dan simbol kesucian agama lain. Baik itu ini bertanya apa simbol dari agama kita, yaitu agama Islam. Ada yang tahu? Nah, itu merupakan salah satu contoh simbol kesucian. Jadi kita sebagai umat Islam tentunya juga harus menghargai, menghormati keyakinan dan simbol kesucian agama lain selain dari agama Islam. Kemudian yang ketiga itu bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Nah, Islam mendorong umat Islam untuk bekerja sama dengan pemeluk lain. Perbedaan yang ada dalam keyakinan dan praktik keagamaan tidak perlu dipertentangkan. Kerjasama yang dikembangkan berada dalam wilayah muamalah, yaitu hubungan yang bersifat horizontal antara sesama manusia, masalah-masalah kemanusiaan atau persoalan sosial kemasyarakatan. Jika sudah berhubungan dengan keyakinan dan ibadah, maka prinsip berlaku adalah bagiku agamamu dan bagimu agamamu. Nah, maksud dari bekerja sama dengan pemeluk agama lain ialah dalam bekerja sama dalam bentuk secara horizontal, yaitu sesama manusia. Misalnya masalah kemanusiaan atau masalah-masalah yang ada di masyarakat. Intinya bekerja sama yang dimaksud ialah bekerja sama antar kita sebagai hablum minan nas, yaitu sesama manusia. Namun jika bekerja sama dalam bentuk keyakinan, maka prinsipnya sudah berbeda, berlaku bagiku agamaku, bagimu agamamu. Karena bekerja sama dalam prinsip keyakinan itu nantinya akan menimbulkan pertentangan antar agama kita dan agama yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya Ibu akan memberikan 2 pertanyaan. Ini udah ya, udah bisa? Nanti kita ice breaking. Yang kalah, yang salah dalam permainan ice breakingnya, nanti Ibu akan tanyakan dengan soal yang diberikan.
pertanyaan yang itu. Buahnya bebas tuh, Bu. Bebas, buahnya buah apa? Paham? Cepat, harus cepat, Bu. Contohnya, ketika ibu sebutkan nama Lulu Nayira, kan A pertama kan? Lulu Nayira berarti Lulu yang pertama buah dari huruf A. Paham? Kita coba ya. Kita coba dulu Penny Kusuma Wardani. Satu, dua, tiga. Dari huruf A. 1, 2, 3. Terus nanti disebut lagi Raditya Meza. Nanti B. B. Dua B. Misalnya. Paham? Paham. Oh, jadi contoh dua acak ya. Ya, Bu. Nanti yang nggak bisa yang langsung maju untuk menjawab pertanyaan itu. Pertanyaannya itu yang pertama ya, silakan ini pertanyaannya, jadi nanti biar kalian bisa mempersiapkan diri. Pertanyaan yang pertama itu nama lain dari toleransi itu apa? Kemudian pengertian apa arti dari kata samaha? Kemudian apa pengertian toleransi secara istilah? Kemudian ada berapa cara yang bisa kita lakukan dalam mengembangkan toleransi antar beragama itu. Nah, ibu acak ya. Ya, Bu. Seni Wardiana, Apel. Dedi Purnomo, Fajar Febriadi, Muhammad Al-Ghazali Saputra. Satu. Pertanyaannya tadi yang pertama itu masih ya, Bu? Ya, kita cari mangsa lagi. Belum apa tinggal lanjut ya, tunggu. Ini lanjut ya, tadi kan berhenti di C ya. Berarti E ya, benar E. Ada? Raymond. Belum apa tinggal lihat. Aku kelewat. Berarti kalian bisa. Satu, dua, cepet. Tiga, ya, sekarang maju. Ada boleh. Kan ada nau kan? Aduh, nau. Miss Rianti. Kata Liburan dan Rukaya. Hani Dewi. Satu, Satu, dua, tiga. dua, Sakit mati. Dua. tiga, soalnya maju hari. Berapa orang, Bu? Empat, kan tadi Empat. pertanyaannya ada empat kan? Oh iya.
jajak. Nah, Ya. Tidak lah, baik berbakti, membantu. Iya. Pertanyaan kedua, apa arti dari kata samaha? Yang tadi Ibu jelaskan di sini, kata samaha yang berarti menunjukkan atau memperbolehkan. Ya.